Oke, oke Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua pagi ini bangun dengan tubuh yang segar, haleluya. Dan kita perlu syukuri itu Bapak Ibu ya, ada banyak orang yang bangun dan mereka masih, kemarin saya pergi ke rumah sakit mengunjungi salah satu orang tua rohani kami yang sakit, dan kami masuk ke ruang ICU, dan waduh saudara, saya lihat ruang itu penuh dengan orang-orang yang kabel di mana-mana, dan wah itu membuat saya merasa sangat bersyukur kalau saya bisa sehat, saya bisa yang datang mengunjungi, saya bisa yang datang mendoakan. Dan Bapak Ibu pagi ini kalau kita bangun dan kita semua segar, bernapas tanpa tabung oksigen, kita menghirup oksigen dengan bebas, dan Bapak Ibu semua organ berfungsi dengan sempurna, itu hal yang sangat-sangat perlu kita syukuri. Amin. Sebab itu kita datang mencari Tuhan pagi ini, kita tidak datang mencari mujizat, kita tidak datang mencari apa yang ada di tangan Tuhan, tapi kita mencari Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya kalau kita berjumpa dengan Tuhan, maka mujizat itu pasti mengikuti kita. Makanya tema tahun ini, mujizat setiap hari. Dan saya berdoa, setiap Bapak Ibu akan mengalami mujizat Tuhan di sepanjang hari ini. Amin. Amin. Nah, apa yang mau dikatakan hari-hari ini kalau kita lihat keadaan dunia, keadaan ekonomi, goncangan-goncangan, maka yang kita tahu bahwa masalah itu memang sudah ada sejak ada di muka bumi kita, masalah itu pasti ada. Tapi yang terjadi adalah masalah itu intensitasnya semakin meningkat dari hari ke hari. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Dan hidup ini ibarat kita sedang membangun sebuah rumah. Ya, hidup ini adalah sesuatu yang kita sedang bangun. Alkitab sendiri mencatat bahwa kita ini adalah orang-orang yang sedang Tuhan tempatkan. Nah, pagi ini saya memberikan sebuah tema tentang bagaimana kita bisa kuat sebagai rumah yang tidak roboh saat banjir datang. Ya, saya awali tadi bahwa masalah itu sudah semakin bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Dan setiap kita, masalah itu adalah bagian dari kehidupan. Ya, Pastor Luther berkata bahwa kalau kita bilang kita nggak mau punya masalah, maka yang terjadi adalah seperti di ruang ICU yang grafik jantung kita akan rata begitu, sepertinya tidak turun naik ya. Maka itu tandanya kita sudah tidak hidup lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Berarti selama kita masih hidup, maka masalah itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bicara tentang membangun rumah, maka rumah di sini bukan berbicara tentang rumah fisik ya, tapi rumah secara rohani, rumah rohani ya. Dan rumah rohani yang kita bangun ini adalah dibangun melalui kegiatan-kegiatan fisik setiap hari. Aktivitas ketika Bapak Ibu bangun, apa yang kita kerjakan, itu kita sedang membangun ya. Ketika kita membangun secara fisik, mengurus rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, kita bekerja di kantor, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar, kita sebagai pelayan Tuhan, apapun yang kita kerjakan sepertinya secara fisik, seperti saya sedang berkhotbah, memimpin pujian, apapun yang kita lakukan secara fisik. Tetapi sesungguhnya ada nilai ilahi yang sedang kita bangun di dalamnya, dan itulah rumah rohani kita. Nah, ketika kita membangun, Alkitab berkata bahwa kita bisa punya rumah rohani yang kuat. Dan kita juga bisa punya rumah rohani yang bisa gampang roboh, Bapak Ibu. Nah, kapan kita tahu bahwa rumah rohani kita itu kuat atau kita punya rumah rohani itu bisa gampang roboh? Kita tahu itu ketika datang ujian, ketika datang masalah, ya, ketika datang banjir, kata firman Tuhan, dan angin melanda rumah itu. Masalah yang datang bertubi-tubi ibarat banjir, ibarat angin yang datang, dan kita akan tahu bahwa rumah kita itu akan tetap kokoh ataukah akan roboh. Kita nggak bisa tengking masalah, Bapak Ibu, ya, karena masalah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Yang terjadi adalah kita bisa mengokohkan bangunan yang kita bangun, yaitu rumah rohani kita, sehingga walaupun banjir datang, banjir tidak pilih-pilih Bapak Ibu, dan banjir tidak kirim WhatsApp lebih dulu atau kirim Telegram lebih dulu atau apapun itu, tapi banjir bisa datang secara tiba-tiba. Masalah itu bisa tiba-tiba datang dalam kehidupan kita, kita nggak pernah tahu, kita nggak perlu undang, dia akan datang dengan tiba-tiba.
Dan kokohnya bangunan kita akan ditentukan ketika banjir itu datang. Itu sesuatu yang bisa terlambat kalau kita tidak mempersiapkan diri sedini mungkin. Ya, kita baca di dalam Matius 7, saya baca untuk Bapak Ibu, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Jadi kalau Bapak Ibu adalah pembangun yang bijaksana ataupun bodoh, banjir akan datang buat kita semua. Banjir tidak pakai pilih-pilih. Dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Nah, kalau kita punya rumah tidak rubuh, berarti kita sedang membangun di atas batu. Ya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Alkitab sedang mendefinisikan dua pembangun, ya, yang membangun di atas dasar dari bangunan ini yang menentukan siapa kita, ya. Dan Alkitab mencatat bahwa ada dua tipe orang, yaitu orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana ini adalah orang yang dikatakan di sini membangun di atas dasar batu karang, sedangkan orang bodoh adalah orang yang membangun di atas dasar pasir. Ciri daripada orang yang membangun di atas dasar batu karang adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Itu kata firman Tuhan. Dan orang bodoh adalah orang yang mendengar juga firman Tuhan. Jadi kita bisa sama-sama ikut Zoom, kita bisa sama-sama beribadah di gereja, kita bisa sama-sama KTP-nya orang Kristen. Tetapi ketika kita hanya mendengarkan firman dan tidak melakukannya, kita cuma mendengar untuk menyenangkan telinga dan kita tidak taat, maka kita diibaratkan sebagai orang bodoh. Tidak akan terbukti dan tidak akan teridentifikasi di saat kita sedang beribadah, di saat kita sedang menjalankan aktivitas sehari-hari. Tapi akan teridentifikasi ketika masalah datang. Berapa banyak orang yang ketika masalah datang, dia pergi dari Tuhan, dia mundur dari Tuhan, dia lari dari Tuhan. Ataupun masalah itu juga tidak dalam bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi bisa jadi juga adalah ujian-ujian kehidupan melalui misalnya kekayaan, melalui misalnya kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan kita bisa berlari meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita perlu mempersiapkan rumah rohani kita. Karena banjir bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, di mana saja, dan bisa tiba-tiba. Sebab itu pagi ini, mari kita belajar bagaimana kita bisa mempunyai rumah rohani yang kokoh, ya. Kita akan belajar pagi ini bagaimana Bapak Ibu dan saya mempersiapkan rumah rohani kita sehingga kalaupun masalah datang kita sudah siap dan kita tidak roboh. Amin. Yang pertama Bapak Ibu, untuk membangun rumah rohani atau punya rumah rohani yang kuat, maka Bapak Ibu harus memperhatikan dasarnya, ya. Di atas dasar apa kita membangun? Kata firman Tuhan tadi bahwa kita bisa membangun di atas dasar batu karang dan kita juga bisa membangun di atas dasar pasir. Dan dasar batu karang itu adalah apa? Dasar batu karang itu adalah siapa? Yaitu Yesus. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini perkataan daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu. Ya, jadi Alkitab mencatat bahwa gereja Tuhan, gereja itu berbicara bukan cuma tentang organisasi, tapi organisme. Gereja itu adalah Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Kita ini dibangun di atas dasar para rasul. Ya, Alkitab berkata, rasul-rasul itu adalah orang-orang yang membangun, maksudnya pembangun-pembangun. Dan mereka membangun di atas dasar yaitu Yesus Kristus sebagai batu karang utama, Petra, ya, batu karang besar. Dan saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan, kita adalah Petros, batu-batu karang kecil yang kita juga membangun bersama, seperti Rasul Paulus, dia adalah pembangun, dan kita membangun jemaat, membangun tubuh Kristus.
Salah satu fungsi daripada saudara dan saya dalam pelayanan adalah membangun tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita lihat 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Jadi kalau kita bisa dipercayakan untuk menjadi pembangun-pembangun tubuh Kristus, itu adalah kasih karunia Allah. Ya, itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu adalah pemberian, itu kepercayaan. Sebab itu kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, karena ini sebuah kepercayaan Bapak Ibu ya, dimanapun kita berada, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai orang pekerja di kantor, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang bekerja di dunia marketplace, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sedang menerima anugerah Tuhan. Ya, dikatakan di sini, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Ya, ini kata daripada Rasul Paulus. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya, jadi kalau kita bilang bahwa kita membangun di atas dasar Yesus Kristus, saya katakan tadi memperhatikan dasar. Dasar yang kita harus pastikan dalam pembangunan kehidupan rumah rohani kita adalah dasar kita adalah Yesus. Katakan amin. Tulis di kolom komentar, dasar bangunan saya adalah Yesus. Atau saudara bisa deklarasikan, dasar bangunan saya adalah Yesus. Haleluya. Dan ciri daripada orang yang punya dasar Yesus adalah kita harus menjadi orang yang bijaksana. Ya, orang bijaksana adalah orang yang mendengar dan taat. Ya, ciri atau visi daripada gereja lokal ini adalah have Jesus live in us, menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Ketika Yesus tinggal di dalam Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka kita pasti akan punya lifestyle sebagai orang-orang yang selalu mau taat. Apapun yang Tuhan katakan, kita tidak ada alasan untuk menolaknya. Tapi kita selalu tersedia untuk melakukannya. Itu adalah ciri dasar kita adalah Tuhan Yesus. Ketika saya menyampaikan firman ini, saudara mendeteksi diri sendiri. Apakah selama ini dasar hidup saya adalah Yesus? Bukan KTP kita Kristen, bukan kita adalah orang yang disebut orang percaya, tetapi lifestyle kita itu yang menentukan bahwa dasar bangunan kita adalah Yesus. Taat. Apapun yang firman katakan, kita mau melakukannya. Dan Alkitab berkata bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Tuhan memberikan kasih karunia, kemampuan bagi saudara dan saya untuk bisa melakukan setiap kebenaran. Dan itu adalah sebuah anugerah. Alkitab berkata tadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yesus tinggal di dalam saudara, maka Yesuslah yang akan memberi kekuatan melalui Roh Kudusnya kepada saudara dan saya, sehingga kita sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan oleh anugerah Tuhan sendiri. Amin, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menjadi orang yang hanya suka mendengar dan tidak melakukannya, maka kita disebut orang bodoh. Dan pasir adalah dasar bangunan kita. Saudara dengar, kita boleh garis bawahi ini. Semua hal yang kita lakukan, semua bangunan yang kita kerjakan dalam aktivitas kita, di luar Yesus, itu adalah pasir. Amin. Amin, Bapak Ibu. Sehebat apapun dasar yang kita bangun atau apapun yang kita kerjakan, itu pasti akan rusak dan roboh kalau itu bukan Yesus. Sebab itu bersyukur karena bukan saudara yang memilih Tuhan Yesus, tapi Dialah yang memilih kita. Amin. Kalau kita dipilih menjadi orang-orang percaya, kita dipanggil menjadi anak Tuhan, itu anugerah terbesar. Hargailah itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita baca perikop ini, saudara mungkin berpikir ya, bagaimana kita bisa membangun di atas pasir? Apakah seperti di tepi laut, lalu pasir yang di tepi laut, atau pasir yang seperti apa? Nah, di Timur Tengah, Bapak Ibu, tanah, sebenarnya saya sudah siapkan ya, tapi saya lupa kasih ke host Bapak Ibu ya. Tanah yang ada di sana itu seperti tanah-tanah lempung ya, tanah-tanah yang kalau kan itu padang gurun ya. Jadi kalau misalnya
panas yang sangat terik, maka sebenarnya tanah itu adalah seperti tanah-tanah liat begitu Bapak Ibu, dan ketika dia mengeras, maka itu seperti kelihatan seperti batu, ya. Dia kelihatan seperti batu. Nah, orang yang bodoh, kata firman Tuhan, itu membangun di atas pasir. Maksudnya begini, karena dia lihat tanah itu cukup keras, karena kering gitu ya, dan dia jadinya seperti batu, maka dia membangun hanya di atas tanah itu aja. Jadi dia langsung menaruh bangunan itu, dia mulai menaruh memasang tiang-tiang, dia pancang tiang-tiang di sana, lalu dia mulai membangun rumah itu. Nah, tetapi kalau air datang, banjir kata firman Tuhan datang, maka tanah yang tadinya kelihatan seperti batu-batu itu, lempung itu, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, tanah-tanah liat ya, yang kalau musim panas, musim kemarau, lalu dia seperti kering banget ya. Nah, itu kalau datang, walaupun dia kelihatan keras, tetapi ketika datang air, maka tanah itu akan jadi tanah lumpur ya. Artinya dia akan hanyut ya. Dia jadi seperti pasir. Nggak ada kekuatannya sama sekali. Lalu akan roboh pastinya. Nah, artinya apa? Artinya orang yang bodoh ini adalah orang yang asal ya membangunnya. Tetapi orang kalau orang yang bijaksana, maka walaupun dia melihat tanah itu sepertinya keras, tapi dia akan tahu bahwa tanah itu tanah yang tidak kuat. Itu bukan batu, tapi itu hanya tanah mengeras maksudnya ya Bapak Ibu nangkap maksud saya. Jadi itu sebenarnya pasir, tapi dia kaku, dia keras gitu karena kering ya. Lalu apa yang dia lakukan? Bijaksana ini akan menggali lebih dalam ya, menggali lebih dulu tanah itu ke dalam, lalu dia menyusun batu yang benar-benar batu, asli batu, bukan tanah yang keras. Lalu kemudian dia mulai menaruh pancang dan dia mulai menyusun kembali batu tanah di atasnya, baru kemudian dia menaruh semen dan sebagainya dan jadilah rumah. Nah, apa yang saya maksudkan di sini? Ketika kita tahu bahwa dasar kita adalah Tuhan Yesus, maka kita harus yang kedua memperhatikan cara kita membangun. Di dalam memperhatikan cara membangun ini adalah kita bagaimana kita membangun dan material yang kita pakai untuk membangun itu perlu kita perhatikan. Bapak Ibu, 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10 berkata, tetapi tiap-tiap orang, bagian B ya, harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Pertama, kita harus tahu dasar yang kita punya adalah Yesus. Dan kalau dasar yang kita punya adalah Yesus, kita tidak bisa terlepas daripada ketaatan. Kalau Yesus ada di dalam kita, maka Yesus menjadi contoh kehidupan saudara dan saya. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, ketaatan Yesus adalah taat sampai mati. Dan dia ada di dalam saudara dan saya. Artinya memang ketaatan kita belum sempurna. Tapi hari lepas hari, kalau kita mau mengizinkan Yesus semakin bertambah-tambah, dan kita semakin berkurang-kurang, maka lifestyle kita akan jadi taat seperti Yesus. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Kita sedang menuju sempurna Bapak Ibu. Haleluya. Mari mulai belajar fokus. Saya pasti menjadi sempurna seperti Yesus. Belum sekarang, tapi sedang menuju ke sana. Dan itu dibangun melalui lifestyle kita setiap hari. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan cara kita membangun. Caranya bagaimana? Kalau saya tadi jelaskan di awal bahwa orang-orang yang bodoh, mereka melihat tanah yang keras, lalu mereka main menaruh aja tiang dan membangun di sana. Apa artinya? Artinya, cara orang bodoh membangun itu asal Bapak Ibu. Yang penting udahlah jadi gitu. Yang penting saya sudah punya keluarga. Yang penting saya jadi ibu rumah tangga. Yang penting saya sudah bekerja. Lalu kita kerjanya tuh asal-asal. Kelihatannya dari mana? Kalau diawasi kita kerja dengan sungguh-sungguh. Tanpa diawasi kita bekerja semau kita. Padahal ada mata Tuhan yang seperti CCTV yang 24
mengamati apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang kerjakan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menilai apapun yang sedang kita bangun dalam kehidupan kita. Mengurus keluarga sebagai ibu rumah tangga, mengurus keluarga sebagai bapak rumah tangga, menjadi pekerja di kantor, menjadi orang-orang di dunia pelayanan, menjadi orang-orang seperti saudara sedang menjadi multimedia, menjadi worship leader, saudara sedang menjadi orang-orang yang melayani sebagai pengkhotbah, saudara menjadi orang-orang yang sedang melayani sebagai usher, saudara menjadi bapak yang bekerja di rumah, di kantor, saudara menjadi masyarakat yang bekerja di dunia pemerintahan, apapun yang Bapak, Ibu, Saudara sedang kerjakan, kita tidak melakukannya dengan asal. Kita punya sebuah kualitas. Secara fisik kita bekerja sama, oke. Kita sedang sama-sama bekerja. Bapak, Ibu mungkin sedang melakukan hal yang sama, satu dengan yang lain. Tapi di dalam pekerjaan yang kita kerjakan, itu nilainya berbeda. Ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh bagaimana cara kita bekerja, ya. Kita harus punya kualitas. Ada 3 kualitas yang Pak Luther sering menyampaikan. Kita harus melakukan dengan excellent. Tulis di situ atau katakan dengan excellent, ya. Kita harus melakukannya dengan baik dan yang terbaik yang kita bisa kerjakan. Selebihnya Tuhan yang menyempurnakan. Tapi jangan bekerja kalau kita bisa lakukan 100, kita bikin 80. Itu nggak excellent, Bapak Ibu, ya. Artinya kita berusaha walaupun misalnya 90 saja, tapi itu nilai yang terbaik yang kita bisa lakukan. Dan itulah nilai kualitas pembangunan rumah rohani kita, ya. Yang kedua dengan extravagance, ya. Artinya kita melakukan dengan menampilkan yang terbaik. Sehingga ketika orang melihat apa yang kita kerjakan, orang bilang begini, wow, dia anak Tuhan. Wow, dia orang percaya. Jangan orang bilang begini, anak Tuhan kok begitu ya cara kerjanya. Katanya orang Kristen, kok malu-maluin Tuhan ya dengan pekerjaannya. Saudara, ada banyak kisah-kisah hari-hari ini di mana sebenarnya hati saya miris ya kalau melihat bagaimana orang-orang yang disebut orang Kristen, anak Tuhan, tetapi di tempat pekerjaan mereka mempermalukan Tuhan. Ini cara pembangunan yang membangun di atas pasir, atau kita sedang membangun dengan motivasi atau dengan cara yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita harus membangun dengan exousia, artinya dengan kuasa. Kita punya power. Kenapa? Yesus ada di dalam saudara dan saya. Sehingga apapun yang kita kerjakan, harus ada power di dalamnya, harus ada kuasa yang ketika orang melihatnya, orang mengalami Tuhan di dalamnya. Saudara, kadang-kadang ya, kita mungkin berjalan, kita beraktivitas, tapi kita lupa, oh kita ini siapa? Kita ini adalah duta-duta kerajaan Allah yang membawa Yesus. Mahatma Gandhi berkata, seandainya orang Kristen hidupnya seperti Yesus, pasti semua orang di dunia sudah menjadi Kristen. Ini masalah. Kita nggak hidup seperti Yesus. Yesus itu dalam pelayanannya, dia berjalan dengan excellent, dia berjalan dengan ekstravagan, dan dia berjalan dengan exousia. Dia punya kuasa, saudara. Dan akhirnya ada banyak hal yang bisa dia lakukan untuk menolong bumi. Termasuk salah satunya lah, mati di kayu salib. Tergantung untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, ternyata untuk kita bisa menampilkan pelayanan yang excellent, ekstravagan, dan exousia, ternyata itu tergantung dengan motivasi atau energi yang mendorong kita bekerja. Apakah ketika kita melayani di dalam keluarga kita, melayani di dalam pekerjaan pelayanan kita, kita sedang melakukannya untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri? Kolose 3 ayat 23 sampai 24 berkata, apapun juga, apapun loh, bukan ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada di mimbar saja. Tapi ketika kita ada di dapur, ketika ada di dalam pekerjaan kita di kantor, ketika kita ibu rumah tangga yang sedang menyetrika, yang sedang mengepel, yang sedang memasak, yang sedang melayani keluarga, suami, dan anak-anak, ataukah kita pekerja di kantor ketika kita masuk pagi dan kita pulang sore, dilihat bos atau tidak dilihat bos, ataukah kita pelayan Tuhan yang melayani di mimbar ataupun di depan pintu, apakah kita sedang punya melakukannya untuk Tuhan
Alkitab berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah apa? Dengan segenap. Segenap itu artinya seluruh hati kita libatkan di sana seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, masalahnya di sini kita nggak lihat Tuhan. Benar nggak? Sehingga kita melakukannya asal aja. Kalau orang lihat baru kita lakukan dengan baik. Kalau ada pujian atau ada harga atau ada uang yang kita akan dapat secara fisik, baru kita lakukannya dengan baik. Padahal kita lupa bahwa ternyata Tuhan mengamati dan membalas. Alkitab berkata, kamu tahu, Kolose 3, 23, 24 tadi berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Multimedia boleh ditampilkan itu, Kolose 3, 23, 24. Jadi karena kita tidak melihat Tuhan, seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu ada. Ya kan Bapak Ibu? Sehingga kita bekerjanya asal, kita motivasinya tidak untuk Tuhan dan dilihat oleh Tuhan. Sehingga kita sadar. Kalau kita sadar bahwa kita dilihat oleh Tuhan, maka kita akan membangun dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, Bapak Ibu. Amin. Itu yang disebut kita punya fear of God. Punya takut akan Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan tuh mengawasi. Dilihat atau tidak dilihat orang. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Ada seorang, dia adalah ahli bangunan ya. Dia suka membangun rumah. Nah, satu ketika dia sudah mau berhenti dari pembangunan pekerjaan itu. Dia mau punya pekerjaan sendiri. Lalu kemudian dia datang kepada pimpinannya dan dia bilang, Pak, saya mau resign. Mau mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Lalu bapaknya bilang begini, oke, terima kasih, kamu sudah sekian lama bekerja bersama dengan saya. Dan sebelum, boleh nggak kamu buat sebuah kenang-kenangan untuk saya, ya, dengan sebuah bangunan rumah. Lalu bapaknya itu bilang, oke Pak, saya akan melakukannya. Nah, akhirnya bapak itu mendanai, bosnya bilang begini, berapapun nilai daripada bangunan itu, buat saja yang terbaik. Itu adalah hasil karya terakhir kamu. Dan akhirnya bapak itu pergi dan dia mulai membangun. Nah, karena si bapak yang pembangun ini berpikir, sudahlah, mau bagus atau tidak bagus kan, ini kan selesai, saya sudah mau resign. Nggak akan pengaruh buat saya. Karena kan mau bagus, bos puji atau tidak kan nggak ada masalah. Saya sudah mau berhenti. Akhirnya dia membangun Bapak Ibu. Harusnya kalau dia mau membangun dengan baik, mau pakai marmer atau mau pakai bangunan dengan nilai kualitas yang terbaik, itu bos itu akan danai. Seberapa kan bosnya tadi bilang, berapapun harganya saya bayar, yang penting kamu bangun sebagus mungkin. Mau berapa lantai kek, mau bagaimanapun, bangun aja. Saya danai untuk kenang-kenangan tentang kamu. Tapi karena bapak ini motivasinya yang penting selesai deh, asal gitu. Lalu dia bangun dan dia bangun asal-asalan Bapak Ibu. Materialnya juga mungkin cuman papan ya, temboknya tuh cuman mungkin pakai triplex atau apa. Pokoknya dia bangun tuh singkat cerita tidak maksimal ya, asal selesai. Kayu-kayunya juga mungkin dia pasang tidak rapi, temboknya juga tidak licin dan sebagainya. Pokoknya selesai. Singkat cerita, bangunan itu selesai. Dan dia datang kepada bosnya dan dia sudah pasang kunci semua dan dia bilang, Pak, bangunan itu sudah selesai. Lalu bapaknya bilang begini, kok cepat juga ya kamu membangun? Lalu dia bilang, iya Pak, sudah selesai. Yang penting kan sudah selesai. Dan Bapak bos itu bilang begini, terima kasih sudah selesai dan
Dia menerima kunci itu, lalu dia bilang kepada bapak yang pembangun ini, bilang begini, ini rumah sebenarnya saya mau kasih buat kamu. Ini rumah untuk kamu. Jadi sebenarnya kamu bisa membangun sebagus mungkin, sekuat mungkin, sekokoh mungkin. Tapi karena kamu mungkin berpikir ini buat orang lain, kamu bangun asal-asalan, ya udah, itu punya kamu. Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik, kalau kita sedang membangun rumah kita hari ini, itu bukan untuk orang lain. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena dia akan diberi kemurahan. Jadi ternyata ketika saudara bermurah hati menolong seseorang, mungkin hari itu saudara belum mendapat balasannya, tapi Tuhan itu tidak pernah berhutang. Amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengawasi apapun yang sedang kita kerjakan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang akan membalas. Alkitab tadi berkata, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-hambanya. Amin. Jadi Tuhan akan membalas saudara apapun bangunan yang saudara sedang bangun. Ketika saudara bangun pagi-pagi, ketika saudara harus, anak saya itu, dia sedang magang Bapak Ibu ya. Jadi dia harus pagi-pagi dia udah mesti siap-siap nih mau pergi. Tapi saya bilang sama dia begini. Ketika kamu, dia bagian multimedia juga ya, dan dia kadang saya minta tolong banyak hal, kadang pulang kerjanya udah malam dan saya bilang, Dek, ketika kamu melakukannya, anak laki-laki, anak perempuan saya selalu bilang sama mereka, kita ini sedang bekerja sepertinya di balik layar. Orang nggak tahu nih apa yang kita sedang kerjain. Tapi ingat loh, ada CCTV Tuhan yang menembusi bukan 2 dimensi, 3 dimensi, tapi menembusi bermiliar-miliar dimensi sampai ke kedalaman. Kita kerjakan di tempat tersembunyi, tapi pengamatannya langsung dari surga. Dan kamu akan lihat bahwa kamu tidak pernah akan memijit, Tuhan tidak akan pernah berhutang sama kamu. Ketika kamu melayani, sepertinya kamu nggak dilihat. Sepertinya kamu harus bayar harga lebih. Tapi Tuhan itu akan membalas. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Apa yang sedang kita kerjakan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Dan tadi dikatakan, kita harus memperhatikan motivasi seperti untuk Tuhan. Dan di dalam memperhatikan bangunan ini, kita juga harus memperhatikan bahan-bahan bangunan kita tuh apa. Ya, 1 Korintus 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Entahkah orang, boleh dibantu multimedia, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dari dalam api. Saudara, kita bisa bekerja dengan pekerjaan yang sama. Mama-mama pasti punya pekerjaan tiap hari sama ya. Mau yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di Amerika, yang ada di mana saja, Makassar. Kita tiap hari kan kerjanya masak, ngurusin anak-anak kita, suami kita, itu ibu rumah tangga. Bapak-bapak, sama. Kita pergi ke kantor, hamba-hamba Tuhan, sama. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Mahasiswa, pelajar, sama-sama. Kita pergi ke sekolah. Tapi dalam semua bentuk pekerjaan fisik yang kita kerjakan, kualitasnya bisa ditentukan oleh kita sendiri. Entahkah dengan emas, api akan mengujinya. Entahkah dengan rumput kering, jerami, kayu, atau permata. Maka masalah, ujian, api akan menjadi penguji bagi kita. Dan hari Tuhan, di mana nanti satu waktu, bukan cuma sekarang ketika Tuhan mempromosi saudara dan saya, maka saudara akan lihat hasilnya. Selama ini saya membangun itu dengan apa? Jerami yang asal-asalan, nggak punya kualitas, yang penting jadi, atau saya membangun dengan emas
yang punya kualitas ilahi di dalamnya. Ketika bakaran atau api itu datang, emas itu semakin murni. Yang lebih lagi adalah permata. Permata itu kalau dibakar, dia semakin murni. Saudara, hasil tidak bisa menyangkali proses. Kita bisa sama-sama, tapi nanti satu waktu, Alkitab bilang, satu waktu kelak. Kapan waktunya? Walah-walah, kita nggak pernah tahu. Sebab itu bangunlah seperti jangan sampai besok tiba-tiba eksekusi Tuhan datang. Dan itu hari Tuhan untuk menguji apa bangunanmu, kualitas bangunanmu. Saya baca banyak kisah-kisah tentang ilustrasi orang-orang yang mereka bekerja. Ini orang-orang dunia ya, ada dua pekerjaan. Yang pertama itu kita bekerja untuk melayani pribadi Tuhan, dan yang kedua itu kita bekerja dengan prinsip Tuhan, ya. Kita punya pribadi Tuhan dan kita punya prinsip Tuhan. Orang-orang dunia sana, Bapak Ibu, mereka bekerja dengan prinsip Tuhan. Mereka rajin, mereka tekun, mereka melayani dengan excellent, mereka melayani dengan ekstravagan, dan mereka mendapatkan hasil yang wow. Saya pernah teringat ya Bapak Ibu, saya pernah pergi ke sebuah salon, dan salon itu nggak tahu sekarang masih ada nggak, tapi waktu itu dia punya 3 lantai dan naik ke lantai-lantai itu pakai lift. Saudara tahu nggak? Orang ini dulu dia adalah seorang pekerja di sebuah salon. Dia seorang stylist di sebuah salon. Tapi dia itu punya kualitas kerja yang berbeda dengan para pekerja lain. Sehingga setiap orang yang datang ke salon itu pasti akan tanya, ya. Dia namanya, contoh lah, saya kasih nama, dia namanya Yohanes misalnya. Yohanes ada. Nah, setiap orang akan datang ke salon itu dan berkata, Yohanes ada. Seperti itu. Dan akhirnya, Bapak Ibu, dia menjadi sangat-sangat ahli karena dia melakukannya dengan kualitas yang keren. Dan akhirnya, dia membangun sebuah salon dengan namanya sendiri, yang dia tulis, Yohanes ada. Saya pernah masuk ke salon itu. Dan saudara, akhirnya dari kerja yang punya kualitas ini, dia membangun salon 3 lantai yang naiknya pakai lift. Dan saya pernah pergi ke salon itu mengambil sebuah paket di sana. Dan itu keren banget, saudara. Dia punya alat-alat yang sangat canggih. Dari seorang pekerja salon biasa, punya salon 3 lantai, naiknya pakai lift. Istrinya juga adalah seorang, akhirnya mereka membuat salon itu menjadi sangat profesional. Karena apa? Karena punya sebuah kualitas. Saudara pernah tahu tentang Krishna di Bali, atau toko-toko souvenir atau oleh-oleh yang ada di Bali cukup terkenal. Saya pernah baca sebuah kisah tentang orang ini, Bapak Ibu. Dulu dia adalah pekerja di sebuah toko, dan tanpa dia sadari, bosnya itu punya CCTV yang selalu mengamati. Dan bos ini selalu mengamati. Orang ini datang selalu di awal. Dia selalu tidak pernah terlambat, dia datang lebih awal. Dan ketika semua orang sedang bekerja, dia bekerja dengan sangat maksimal. Dan ketika orang-orang sudah pergi makan, dia masih bekerja. Dan ketika dia makan cepat, sehingga orang-orang belum balik, dia sudah balik duluan. Jadi dia extraordinary. Dia bekerja lebih hebat atau lebih dengan sungguh-sungguh daripada teman-teman yang lain. Satu ketika bosnya tanya sama dia, bosnya panggil dia dan bosnya bilang sama dia, kamu saya perhatikan sangat bekerja dengan sungguh-sungguh, sangat loyal. Dan dia bilang bahwa dia merasa perusahaan ini adalah milik dia. Sehingga dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja dengan maksimal, dengan sepenuh hati. Kalau dalam bahasa Alkitab, bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan ternyata bosnya bilang begini, kamu mau apa? Saatnya saya akan memberikan bonus kepada kamu. Karena kamu bekerja dengan dedikasi yang sangat tinggi. Dan apa yang terjadi hari ini? Kalau saudara pergi ke Bali dan saudara menemukan toko-toko yang ada di sana, yang toko-toko souvenir yang terkenal, yang cabangnya sudah lebih dari 30, itu adalah
sebuah inspirasi dari seseorang yang bekerja dengan sangat maksimal, dan akhirnya dia mendapat hasil yang terbaik. Bapak Ibu, kalau manusia saja, bos di dunia saja mengamati kita dan memberikan bonus, apalagi Bapak kita di surga. Amin. Kamu adalah hamba dan Yesus adalah Tuannya. Jangankan itu Bapak Ibu, kalau kita pergi ke salon, saya kalau pergi ke salon ya, dan ada orang yang merawat saya dengan sungguh-sungguh, ada yang asal-asal pijitnya, asal-asal sebentar udah selesai. Tapi ada yang, wow, dia bekerja dengan sangat memuaskan. Sambil dia melakukan itu, dalam pikiran saya nih, habis ini dia dapat tips berapa nih? Udah ada tuh dalam hati, dia nggak akan dapat sama dengan yang lain, dia pasti akan dapat lebih. Itu manusia loh, apalagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari buat material yang terbaik. Bangunan kita bukan cuma ada di bumi, tapi bangunan kita juga sampai kepada kekekalan. Ada seorang pastor yang dia mengalami near death experience. Ya, ini dia adalah wakil dari Pastor Paul Yonggi Cho. Dan Bapak Ibu sampai di sana, dia melihat bahwa ada banyak rumah-rumah di dalam kerajaan surga. Dan ada rumah yang besar banget, tapi ada rumah yang seperti kandang ayam, ada rumah-rumah yang kecil-kecil saja. Lalu dia tanya, kenapa ada rumah yang besar dan ada rumah yang kecil? Lalu malaikat itu berkata, bangunan kamu di sini ditentukan oleh material yang kamu kirim ke sini. Dan material itu adalah apa yang Bapak, Ibu, dan saya kerjakan setiap hari. Jadi kita nih sedang membangun rumah, bukan cuma selama kita ada di bumi Bapak Ibu, tapi bangunan-bangunan kita ini juga sampai ke kekekalan. Bapak Ibu mau di bumi kita punya rumah besar, tapi nanti di surga kita tinggal seperti di kandang ayam. Saya yakin kita nggak mau. Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar, maunya rumah seperti apa di surga? Mau 2 lantai, mau 3 lantai, mau rumah yang keren, mau rumah yang besar, atau rumah yang jelek? Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Dan kalau Bapak Ibu menulis itu, atau Bapak Ibu mengatakan, saya mau punya rumah yang besar, ayo, perhatikan dasarmu, perhatikan cara membangun motivasimu, dan perhatikan bahan-bahan yang kita kirim setiap hari melalui apa yang kita kerjakan. Dan pastor yang dari wakil Pak Paul Yonggi Cho ini, dia kaget saudara, karena dia punya rumah itu biasa aja, nggak besar. Lalu dia tanya sama malaikat, loh, saya udah melakukan banyak hal di bumi loh. Saya itu beramal, saya itu suka menolong dan sebagainya. Tapi kok rumah saya kecil? Lalu malaikat itu bilang begini, karena waktu kamu membangun di bumi, kamu udah dapat balasannya. Kamu mengekspos kemana-mana pekerjaan kamu. Akhirnya dunia memuji kamu sebagai orang baik. Lalu kamu juga memberi dan orang juga membalas kepada kamu. Alkitab berkata, kalau kita melakukan sebuah kebaikan dan orang membalasnya, nggak ada lagi upahnya. Artinya, udah selesai kamu dibalas di bumi. Tapi kalau kamu memberikan di secret place, kamu memberi, kamu menolong orang, kamu melayani, dan orang nggak puji kamu nggak dilihat orang, itu material terbaikmu yang kamu sedang kirim ke surga. Bapak Ibu, mari membangun bukan karena kita dilihat atau dipuji, atau mau mendapat sesuatu. Kita tidak cari sesuatu yang ada di tangan Tuhan, tapi kita ketemu dengan pribadi Tuhan, dan kita akan membangun bait kita. Yang paling utama, bangunan kita adalah tubuh kita sendiri. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Bahwa bangunan utama kita adalah tubuh kita sendiri. Mulut kita, kaki kita, tangan kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita, semua yang ada pada badi kita ini adalah baitnya Tuhan. Gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Mari tolong tunjukkan. Ini adalah ayat terakhir yang saya mau kasih buat saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakannya. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, mari lihat
tubuh yang ada pada saudara ini, yang di dalamnya ada jiwa dan roh. Lalu setiap hari, pakai mulutmu sebagai bait Allah itu untuk memuliakan Tuhan. Memuji, menyembah, berhenti bersungut-sungut, berhenti komplain, berhenti mengeluarkan kata-kata yang buruk, tapi mari mengeluarkan firman dari mulut kita. Mendeklarasikan firman. Mata kita pakai untuk melihat hal-hal yang membangun, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Tangan kita pakai untuk bekerja, membesarkan kerajaan Allah. Saudara, jauhi hal-hal yang merusakkan bait Allah ini. Salah satunya adalah merokok. Bapak Ibu, tubuh kita adalah bait Allah. Kalau Alkitab tadi bilang, barang siapa merusakkannya, Allah akan merusakkan dia. Kalau kita diciptakan dengan tujuan merokok, maka di kepala kita pasti ada cerobong asap. Tapi coba Bapak Ibu pegang, di kepala kita nggak ada cerobong asap. Benar nggak? Artinya kita tidak didesain untuk merokok. Ketika Bapak Ibu merokok, Bapak Ibu minum minuman keras, Bapak Ibu makan makanan yang tidak sehat, kita sedang merusak bait Allah. Dan yang kedua adalah secara psikis. Mari rawat tubuh kita ini. Jauhi dari hal-hal yang cabul. Jauhi daripada hal-hal yang tidak berkenan. Melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Menggosip, memfitnah, mencuri, berdusta, apapun itu. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Mari bangun ini dengan kesadaran penuh. Setiap hari apapun yang kita gunakan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya. Banjir boleh datang. Masalah boleh datang. Angin boleh datang. Tapi saudara akan tetap fokus. Karena dasarmu adalah Tuhan Yesus. Motivasimu adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan kualitas materialmu adalah emas dan permata. Tidak akan terbakar. Satu waktu nanti di hadapan Tuhan, kita tidak telanjang. Tapi kita berdiri dan kita menerima mahkota dengan jubah lenan halus. Itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan orang-orang kudus yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Pastor Luther. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya pagi ini kita diberkati oleh firman Tuhan, oleh pengajaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tulis di kolom komentar bahwa saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Ini waktunya di mana Bapak Ibu memperhatikan hidup kita. 1 Korintus 6, 19, dan 20 berkata, kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Permuliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi pakai hidup kita, bangun bangunan rohani kita, kehidupan saudara dan saya sesuai dengan ukurannya Tuhan, sehingga kita tidak membangun berdasarkan ukuran manusia. Kan kita membangun berdasarkan kesenangan Tuhan, bukan kesenangan manusia. Ibadah ini salah satu juga adalah cara untuk kita datang dan masuk dalam ukurannya Tuhan. Kita diubahkan di situ. Kita mengalami Tuhan secara pribadi dalam ibadah, dalam doa pribadi, dalam mengikut Tuhan, dalam masalah, Tuhan bisa pakai semuanya. Hanya untuk menguji keutuhan dari bangunan rohani. Bapak Ibu, waktu ini adalah waktu reposisi. Setiap kali dengar firman, ini waktu reposisi supaya kita jadi kuat. Amin. Puji Tuhan. Oke, pagi hari ini, Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan hamba percaya pagi hari ini. Ada banyak hal yang kami dengar pagi hari ini. Untuk kami membangun rumah rohani. Untuk kami menjadi kuat. Dan menjadi orang yang akan tetap berdiri untuk menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang perkasa turun bagi umat-Mu. Berikan kepada umat-Mu kekuatan yang baru. Materaikan firman-Mu. Yang sudah disampaikan oleh Pastor Lenny, dimateraikan dalam setiap pribadi kami. Tuhan, hamba berdoa, biarlah hidup kami ini semakin dibangun, menyenangkan hati Tuhan. Kami kerja di dunia marketplace, kami kerja di dunia bisnis, kami kerja melayani Tuhan mungkin di gereja sebagai full time. Kami mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Sesuatu yang kami bangun ke dalam,
itu lebih dulu kami perhatikan. Ketika kami tidak dipuji, ketika kami tidak dianggap, tapi kami melakukan dengan yang terbaik, maka kualitas itu akan muncul seperti emas dan permata. Apa berdoa, materaikan firman-Mu. Materaikan firman-Mu, dan ini menjadi kekuatan bagi umat. Berdoa pagi hari